menyaksikan ibadah ini. Ibadah Paskah Jemaat Yudea Kolong 4 ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa dalam pembacaan kita saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di saat ini kami jemaat Yudea Kolong 4 akan diperlengkapi kembali dengan firman-Mu yang kudus. Diberkatilah kami semua yang hadir di saat ini. Berilah kami hikmat kebijaksanaan, akal budi surgawi dari Tuhan, agar apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi itu semua boleh dapat bertumbuh, berbuah, serta dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan benar dalam keluarga kami, di tempat kerja, berjemaah, bermasyarakat, dan dimanapun kami pergi dan berada. Kami terus memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Kami sambut firman-Mu di saat ini. Amin. Baca Alkitab yang terdapat dalam kitab Markus. Kitab Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Markus pasal 16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Persekutuan Jemaat Kolong 4
yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh bersyukur dan sepantasnya kita bersyukur karena Tuhan masih selalu menolong dan melindungi orang semua. Tuhan boleh tuntun kita dalam perjalanan dari Manado sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Bukti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi apapun itu. Dia selalu bersama-sama dengan kita, baik secara pribadi maupun dengan keluarga kita masing-masing. Kita boleh bernafas hingga saat ini, itu semua karena Tuhan terbaik, karena Tuhan yang menganugerahkan di tiap-tiap pribadi kita. Begitu juga dengan Yesus yang mati dan bangkit hanya untuk menyelamatkan orang berkehidupan pribadi dari belenggu dosa yang telah kita lakukan. Dan Yesus telah menang, mengalahkan dosa dan maut. Untuk itu kita harus bersukacita senantiasa, karena Yesus telah bangkit dan telah berkuasa bagi kehidupan kita hingga saat ini. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah harapan para murid, maka sia-sialah juga pengharapan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Jika Kristus tidak bangkit, kuasa dosa dan maut masih akan terus melingkupi, menguasai kehidupan kita. Ada seorang perempuan, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, dalam kesedihan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu atau hari Minggu pagi, mereka pergi ke kubur Yesus. Mereka membawa rempah-rempah dan hendak akan meminyaki Yesus. Dalam kesedihan, kekhawatiran, pergumulan mereka muncul pada saat itu. Mereka bertanya, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Karena batu itu sangatlah besar dan tidak ada seorang pun yang dapat membuka batu itu. Kemudian tanpa disangka, batu yang sangat besar itu sudah terbuka atau terguling. Injil Markus mengatakan mereka masuk ke dalam kubur dan terkejut sebab ada seorang pemuda yang memakai jubah putih yang duduk di sebelah kanan. Tetapi orang muda itu berkata, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, ini tempat mereka membaringkan dia. Yesus sudah bangkit. Ia hidup dan berkuasa atas kita. Yesus berkuasa merubah kesedihan, ketakutan, dan keraguan kita menjadi harapan dan kegembiraan yang pasti tentunya. Itulah kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Situasi dan kondisi
apapun yang kita rasakan dan alami, sesungguhnya Dia sangat-sangat mengasihi kehidupan kita. Jemaat Kolom 4 yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah Yesus Kristus ini harus kita maknai sebagai titik tolak baru untuk membaharui iman kita, pengharapan dan kasih kita kepada Yesus. Paskah menghidupkan kembali semangat yang lemah. Yesus yang bangkit dan hidup memberi keberanian dalam menghadapi badai topan kehidupan kita. Iman kepada Kristus yang bangkit mengatasi segala kekhawatiran yang kita rasakan, yang kita alami. Baik itu pergumulan soal ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya yang membuat kita seringkali putus asa, bersedih, lemah, khawatir, dan lain sebagainya. Janganlah kita takut. Sebesar apapun dan seberat apapun batu pergumulan kita, Kristus yang bangkit akan menghalaunya atau akan membukanya dalam kehidupan kita dan menjadikan Dia pegangan kita untuk tetap berharap dalam keadaan apapun yang kita alami. Kristus yang berkuasa melimpahkan segala berkat-Nya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap mengucap syukur bersama dengan keluarga kita walaupun dalam situasi perkara yang besar. Jangan pernah menyerah pada situasi, keadaan, dan kondisi apapun itu, karena selalu ada harapan yang indah dalam masa depan yang tentunya dalam rencana dan kendali Tuhan, yang selalu baru, yang indah, tanpa kita pikirkan, melebihi apa yang kita doakan kepada Tuhan. Marilah kita pun memberi pribadi dan keluarga untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus dengan cara melakukan kehendak Tuhan yang baik dan benar dalam Torah kehidupan, dan menyatakan kasih-Nya dalam keluarga kita masing-masing. Kita melayani Tuhan dengan menyampaikan kabar sukacita yang memberi kita pengharapan dan kekuatan. Dan di dalam doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita berkata, dalam perjalanan hidupku, aku selalu percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai dan tak pernah meninggalkanku sendiri, karena Kau Allah yang telah menyelamatkan aku dalam kehidupan ini. Percayalah dan terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah tidur, Dia selalu menunggu kita untuk datang kepadanya. Kolose 1 ayat 13 dan 14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anak-Nya yang terkasih. Di dalam kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Yesus sudah bangkit, Ia hidup dan berkuasa atas seluruh bumi.
Tuhan Yesus yang akan terus memberkati kehidupan kita, yang akan terus memampukan menolong kita dalam ketika kita melewati segala perjalanan kehidupan ini. Dan ingat, terus percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kehidupan kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang akan terus memberkati, menolong, melingkupi semua anggota keluarga yang ada di Jemaat Kolong 4 saat ini